Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7. Oke, jangan lupa kunjungi dan dukung selalu channel Trisnoku dan Instagram Ahmad Sutrisno. Di pertemuan ke-7, materi informatika Man 1 Pasuruan. Kali ini kita akan mengenal sistem operasi ataupun bisa disebut juga OS. Apa saja di situ yang akan saya jelaskan nanti adalah yang pertama pengertian sistem operasi, kemudian melakukan operasi dasar pada sistem komputer, dan selanjutnya mengenal dan menginstal peripheral, kemudian setting peripheral dan manajemen file. Apa saja di situ selanjutnya yaitu yang pertama tadi adalah pengertian sistem operasi. Di sini menjelaskan sistem operasi dalam bahasa Inggris operation system, bisa disingkat dengan OS. Perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, jadi penggunaan tidak dapat dijalankan program aplikasinya. Jadi semuanya ada OS, sistem operasi pada komputer, kecuali program booting. Program booting itu program awal, nanti akan saya jelaskan. Kemudian sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori. Jadi ada RAM, ada hard disk seperti di pertemuan sebelumnya itu. Kemudian pemrosesan sebuah data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Itu adalah sistem operasi. Dalam istilah lain, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras. Untuk apa saja di situ termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Jadi semua program ataupun peramban di sebuah web itu yang menjalankan adalah sistem operasi. Jadi sebuah sistem yang sudah sangat canggih, itu di saat kita mencari apapun di situ kemudian akan tersedia. Selanjutnya yaitu melakukan operasi dasar pada sistem. Jadi hal apa saja yang harus dilakukan? Sistem operasi secara umum ada beberapa bagian. Yang pertama mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Jadi booting, sebuah pemrosesan, ada mekanismenya untuk menaruh ke dalam sebuah memori. Kemudian yang kedua, kernel yang merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Jadi kernel ini sama halnya yang pertama tadi, tapi ini adalah sebuah intinya yang akan masuk ke dalam sebuah memori. Kemudian yang ketiga ada command interpreter, yaitu SIL, yang bertugas membaca input dari pengguna. Jadi pemrosesan sebuah data, di waktu data itu masuk, input itu adalah masuk ke pengguna yang akan dipakai di dalam sebuah komputer. Kemudian yang keempat, pustaka-pustaka sebagai penyedia kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi. Jadi pustaka-pustaka ini tersedia untuk berfungsi memanggil sebuah aplikasi-aplikasi yang dicari di dalam sebuah komputer ataupun laptop. Kemudian driver ini berguna untuk berinteraksi dengan hardware. Jadi sebuah driver, setiap kali kalian menginstal sebuah komputer itu harus ada drivernya, karena untuk menyambungkan antara hardware dan software yang kalian install. Jika tidak ada drivernya, maka sebuah sistem dari komputer di dalam sebuah mesin itu tidak akan bisa berjalan secara normal. Di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama MS-DOS.
Ini dikembangkan oleh Bill Gates. Kalian bisa cari tahu Bill Gates itu siapa, dan Paul Allen pada tahun 1981. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Kemudian ada sistem operasi Microsoft Windows. Dapat dikatakan sebuah sistem informasi mendominasi dunia komputer. Penggunaan ikon ataupun gambar sebagai antarmuka bisa disebut dengan interface. Kemudian yang ketiga, sistem operasi MS OS. Kependekannya dari Macintosh Operation System. Sistem operasi berbasis GUI. Apa itu GUI? GUI. Ini dirilis oleh perusahaan Apple. Jadi sistem operasi yang dipakai perusahaan Apple, yang dipakai HP ataupun laptop yang bermerek Apple, itu dibangun pada tahun 1945. Jadi sistem operasinya berbasis GUI, beda dengan Windows. Sistem operasi UNIX dikembangkan oleh perusahaan AT&T, digunakan untuk menjalankan jaringan komputer. Jadi untuk menjalankan sebuah jaringan itu adalah menggunakan sistem operasi UNIX. Kemudian yang kelima adalah sistem operasi Linux. Linux hampir mirip dengan sebuah Windows, tetapi Linux merupakan pengembangan dari UNIX. Sistem operasi ini dibuat oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa Finlandia, dan Linux itu dibuat pada tahun 1991. Zamannya saya lahir, kemudian Linux pembuatannya di tahun itu. Kemudian dikembangkan oleh seorang programmer hampir di seluruh dunia. Biasanya orang programmer memang menggunakan Linux, bukan Windows. Kemudian mengenal BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System. Dalam sistem komputer IMB, PC itu adalah sebuah komputer pertama atau kompatibelnya komputer yang berbasis keluarga prosesor Intel x86, merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak. Yang pertama di sini ada inisialisasi penyalaan, menguji terhadap perangkat keras, disebut dengan power on self post. Kemudian yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Jadi sebuah BIOS itu semuanya dikendalikan oleh manusia melalui sistem operasi. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi antara tanggal, waktu, kemudian media penyimpanan. Di saat mengenal sebuah BIOS itu pasti untuk men-setting sebuah tanggal, waktu, ataupun penyimpanannya. Di situ bisa diatur berapa giga untuk local disk C, local disk D, ataupun local disk E untuk kestabilan komputernya. Kemudian yang keempat, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan kerja keras komputer. Di sini ada contoh. Nah, yang pertama di situ ini adalah BIOS. Mungkin di saat komputer kalian keluar seperti ini, jangan bingung. Yang kalian lakukan hanya tekan tombol F10 kemudian enter. Jika masih keluar, berarti itu tandanya BIOS-nya ataupun Windows-nya rusak. Kemudian yang kedua, di sini juga ada, ini model BIOS-nya laptop MSI, yang mungkin ada yang punya dengan laptop MSI ataupun Windows. Tergantung juga merek-merek laptop yang terbaru ataupun lama. Selanjutnya, mengenal dan menginstal peripheral. Apa itu peripheral? Sebenarnya
seringkali kalian temui jika menggunakan sebuah komputer dan di sampingnya itu ada peripheral. Apa itu peripheral? Itu hanyalah sebutan untuk media memasukkan keluar dan keluarnya modem. Jika kalian tahu scanner, kemudian ada kamera digital dan printer. Peripheral itu bersikap melengkapi kebutuhan si pengguna sebuah komputer. Bagian yang telah ada pada komputer. Contohnya itu adalah menginstal sebuah printer. Dan yang kedua, contohnya lagi adalah menginstal scanner. Jadi langkah-langkah penginstalan itu yang dilakukan apa saja, termasuk mempersiapkan sebuah kaset, kemudian kaset dimasukkan ke sebuah CD ataupun kita mendownload yang namanya software printer ataupun scanner. Selanjutnya yaitu adalah setting peripheral. Setting peripheral, di saat kalian membuka sebuah laptop ataupun komputer, jangan langsung digunakan. Tunggu support. Jadi tampilan utama awal itu sudah sangat normal dan semuanya termasuk aplikasi ini sudah muncul icon-icon, kemudian di sini muncul sebuah wifi ataupun jamnya sudah muncul. Itu baru nanti kalian baru bisa memakai. Kemudian manajemen file, di mana manajemen file ini adalah untuk mengatur tata letak di mana kalian meletakkan sebuah file. Sebuah file ada di local disk C ataupun local disk D, ataupun bisa dipartisi lagi menjadi local disk E. Untuk laptop sekarang itu pun terkadang ada yang CD-ROM secara otomatis ataupun non otomatis. Jadi tidak ada secara langsung. Di sini adalah manajemen file, pengaturan tempat file. Hampir semua file itu letaknya di sini semuanya. Jadi ikon utama yang pertama tadi adalah hanya simbol sebuah aplikasi, di mana aplikasi yang kalian butuhkan tinggal klik ikonnya, di situ akan membuka aplikasi tersebut. Oke, selesai. Sampai di sini tetap dipahami. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.